Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rahma Wijaya dengan NIM 17096220063. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal bisnis dalam bidang makanan yaitu ayam pelakor. Yang pertama ada analisis pasar. Ayam pelakor dengan cita rasa pedas sudah identik dengan masakan khas Indonesia. Banyak peminat makanan pedas di Indonesia membuat banyak restoran membuat inovasi terbaru tentang masakan pedas. Salah satunya adalah dengan daging ayam yang dipadukan dengan sambal yang pedas menambah cita rasa makanan tersebut. Rasa dari ayam pedas yang nikmat tentu akan membuat banyak calon konsumen ketagihan untuk kembali membeli ayam pedas. Maka dari itu kami membuat inovasi terkait ayam dan rasa pedas, yakni menjual produk ayam dengan berbagai variasi saus pedas yang dapat dipilih sesuai selera yang dinamakan ayam pelakor. Tujuannya memperkenalkan menu baru ayam goreng pelakor dengan cita rasa pedas gurih khas Indonesia. Kedua, membuat peluang bisnis kuliner ayam goreng dengan brand ayam pelakor yang unik dan menarik. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan mempekerjakan 4-5 orang dalam pengolahan dan penjualan ayam pelakor. Yang terakhir, memanfaatkan celah pasar makanan cepat saji ayam goreng yang masih sangat besar di Indonesia. Manfaatnya, merencanakan pembentukan merek, dagang, logo, dan kemasan produk yang menarik. Memperkirakan modal awal, biaya operasional, dan analisis proyeksi pengembalian modal. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang fokus untuk mencapai segmentasi pelanggan tertentu. Yang terakhir, membuat standar profesional pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian ayam goreng. Kemudian komoditas dan sasaran penjualan. Makanan yang dijual berupa makanan main course atau makanan berat yang dikonsumsi untuk mengisi perut ketika lapar. Makanan yang dijual berupa ayam yang digoreng dan dikonsumsi dengan menggunakan saus pedas. Saus pedas yang disediakan memiliki bermacam variasi seperti chili saus, hot sauce, barbecue, dan lain-lain. Dan dengan tingkat level tertentu dari level 1 sampai level 15. Kemudian sasaran penjualan adalah seluruh kalangan yang menyukai ayam goreng dan menyukai rasa pedas. Lalu analisis produk, yang pertama ayam goreng dengan kualitas daging yang sesuai mutu standar, kedua dipadukan dengan saus yang memiliki banyak varian, ketiga peminat rasa pedas yang banyak membuat produk ini pasti digemari banyak konsumen. Ayam pelakor juga akan dijual secara offline dan online. Kemudian ada analisis food. Yang pertama ada strength, cita rasa, gurih, dan nikmat. Yang kedua teknik pengolahan yang membuat tekstur lembut. Kemudian saus dan sambal yang disediakan memiliki cita rasa yang nikmat. Kemudian ada weakness, yaitu hanya menyediakan menu ayam goreng. Yang ketiga, opportunity, memperhatikan teknik pengolahan daging ayam sehingga menghasilkan olahan yang lembut dan juicy. Terakhir ada treat, jika harga bahan baku naik, maka penjualan ayam tersebut pun akan naik. Kemudian di sini ada cash flow. Yang pertama dengan modal yang digunakan sebesar 10.527.000 merupakan biaya tetap sebesar 2.500.000 dan biaya variabel sebesar 8.027.000. Lalu total penjualan per tahun didapatkan sebesar 77.803 dengan penghasilan per bulan sebesar 7.073.000. Kemudian biaya pembelian dan persediaan barang sebesar 1.827.000 yang merupakan total harga bahan baku. Total biaya dan beban gaji karyawan sebesar 2.500.000 dan transportasi 100 dengan kemudian totalnya menjadi 2.600.000 sehingga didapatkan arus kas operasional sebesar 83.903.000. Biaya peralatan yang dibutuhkan adalah sebesar 6.100.000 sehingga kas akhir period didapatkan sebesar 77.803.000. Kemudian ada tahapan produksi, membeli bahan baku dengan kualitas yang baik, membumbui daging ayam terlebih dahulu sebelum dibawa ke outlet. Proses penggorengan dilakukan ketika terdapat konsumen yang hendak membeli sehingga produk tetap hangat. Kedua, tahapan pengemasan. Pengemasan berupa box atau kotak nasi yang terbuat dari kertas. Nasi dibungkus dengan kertas khusus yang tidak menyebabkan lengket. Saus dikemas dengan cup kecil dengan tutup yang terjamin rapat.
Kemudian ayam diletakkan langsung di dalam kotak nasi, bersebelahan dengan nasi dan cup saus. Kemasan didesain dengan logo, gambar produk, dan kontak yang dapat dihubungi dari usaha ini. Ketiga, tahapan pemasaran produk ini dilakukan dengan platform media sosial, media kertas berupa brosur. Media sosial ditampilkan mengenai pengenalan produk dan konten yang mendukung minat pembeli. Brosur disebarluaskan ketika outlet telah dibuka sehingga masyarakat tahu mengenai produk baru yang sudah dibuka. Kemudian pemasaran juga dilakukan melalui e-commerce seperti GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Keempat, tahapan distribusi produk dilakukan secara langsung dan perantara. Secara langsung dilakukan pada outlet, yakni pembeli datang sendiri untuk memesan produk yang ingin dibeli. Secara tidak langsung dilakukan pada e-commerce, yakni melalui perantara driver yang akan mengantarkan produk yang dipesan dan pembayaran bisa melalui m-banking ataupun e-wallet. Kemudian yang terakhir ada jadwal kegiatan. Pertama, ada trial dan error. Di sini dilakukan mengidentifikasi masalah atau kendala yang mungkin ditimbulkan pada saat produksi. Kedua, pembelian bahan dan persiapan tempat dilakukan untuk memastikan bahwa hal yang menunjang penjualan produk sudah siap. Ketiga, promosi dilakukan untuk memberikan informasi kepada konsumen dan menarik minat untuk membeli. Setelah semua aspek sudah, maka akan dilakukan penjualan secara online dan offline. Mungkin cukup sekian penjelasan proposal bisnis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.